Aku, Reta Amelia, baru saja menyalakan kompor saat suara Bu Sumarni menembus dinding dapur. "Reta, itu sayur jangan terlalu asin," katanya dari ruang tamu. Aku mengangguk pelan, menahan napas, memperhitungkan tiap sendok garam yang masuk ke panci. Sebulan menikah dengan Ivan, ruang gerakku terasa sempit. Semua harus sempurna, semua harus sesuai standar mertua. Setiap pagi, aku bangun paling awal, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, memastikan semua rapi sebelum Bu Sumarni bersuara. Kadang aku berpikir, jadi istri itu bukan cuma tentang cinta pada suami, tapi tentang bertahan di tengah penghakiman yang sering tak adil. Ivan tak pernah banyak bicara jika ibu mulai mengkritikku. Ia hanya menghela napas atau berpura-pura sibuk dengan ponselnya, membiarkan aku sendirian menanggung beban. Hari berjalan lambat. Aku menyiapkan makan siang, menemani Bu Somarni bicara soal tetangga. Kadang harus tersenyum saat bahasanku seakan selalu salah. Aku teringat momen menikah. Janji Ivan akan membahagiakanku, akan berdiri di sisiku kapan saja. Nyatanya itu cuma kata-kata yang pelan-pelan berubah jadi rutinitas tanpa makna. Di satu malam, Bu Sumarni bicara padaku di depan Ivan. "Kamu harus lebih rajin, jangan bikin malu keluarga." Ivan diam, hanya melihat tuh sekilas. Saat itulah aku sadar aku sedang berjuang sendiri. Tidak ada tangan yang menggenggam, tidak ada bahu untuk bersandar. Kadang aku menangis pelan di kamar mandi, menahan suara agar tidak terdengar keluar. Aku ingin jadi istri sempurna, bukan karena haus pujian, tapi aku ingin sekali diakui, dihargai. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku merasa gagal. Bagiku, menjadi istri Ivan hanya menjadikanku pelarian dari masalah mereka, bukan benar-benar dicintai. Suatu pagi, saat aku selesai membereskan dapur, Bu Sumarni menyindir, "Istri lain bisa lebih baik dari kamu." Hatiku makin retak, tetapi aku tetap berdiri, tetap mencoba, meski tahu aku sedang berjuang untuk sesuatu yang tak pernah pasti. Hari-hariku mulai terasa berat, tapi aku terus berusaha. Setiap ada waktu sedikit longgar, aku merapikan kamar, mencuci baju, bahkan memilih lauk yang disukai Bu Sumarni. Semua aku lakukan dengan harapan sederhana, suatu saat mertua bisa tulus menerima aku, bukan hanya sebagai istri Ivan, tapi juga sebagai bagian keluarga. Tapi setiap pujian yang kutunggu tak pernah benar-benar hadir. Yang datang malah tuntutan baru. Masakan terlalu hambar, setrikaan kurang rapi, baju Ivan kurang wangi. Ivan sendiri makin jarang menyapa. Pulang kerja, ia langsung rebahan di kamar, memandangi layar ponselnya lebih lama daripada menatapku. Jika aku mencoba ngobrol, ia jawab seadanya. Aku jadi seperti hantu di rumah sendiri, lalu lintas tak terlihat, hanya terasa kalau aku berbuat salah. Pernah suatu malam aku menguping obrolan Ivan dan Bu Sumarni. "Reta itu belum bisa jadi istri yang ideal, mah. Tapi kasihan juga kalau terlalu ditekan." Tapi kenyataan besoknya tetap sama, bahkan makin sepi. Aku mulai bertanya-tanya, kenapa aku merasa semakin kecil padahal sudah berusaha memberi segalanya. Setiap kali bertemu tetangga mereka bertanya, "Reta, kok jarang keluar? Lagi sibuk apa?" Aku hanya bisa senyum, pura-pura tegar. Rasanya malu, takut mereka tahu aku gagah jadi menantu idaman. Semakin hari aku makin kehilangan semangat. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali tertawa di rumah ini. Sampai pada suatu titik aku sadar, aku tidak sedang berjuang untuk bahagia, tapi berjuang supaya tetap diterima. Perasaan itu pelan-pelan menyesakan, membuatku bertanya, apa arti sempurna kalau diri sendiri saja tidak punya ruang untuk bernapas? Tapi aku tetap bertahan, menunda bicara dari hati ke hati karena takut semuanya benar-benar runtuh. Di benakku sering muncul satu tanya, selama ini aku dipertahankan karena cinta atau hanya pelarian dari sepi dalam keluarga mereka? Malam-malamku makin panjang. Aku sering terjaga, menatap langit-langit kamar, bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua perjuangan ini? Ivan tetap sibuk dengan dunianya sendiri. Bu Sumarni selalu punya alasan menghakimi apapun yang kulakukan. Aku mulai menulis jurnal, menumpahkan semua keluh kesah yang tak bisa aku ceritakan secara langsung.
Suatu malam, aku memberanikan diri mengajak Ivan bicara. "Kamu masih sayang sama aku kan?" Ivan hanya menghela napas, lalu berkata, "Aku capek, Reta. Mama juga capek. Mungkin kamu terlalu sensitif." Kata-kata itu menusukku lebih dalam daripada sindiran Bu Sumarni. Aku merasa tidak lagi punya tempat, baik di hati suami maupun di rumah mertuaku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengurangi segala usaha menyenangkan mereka. Aku memilih tidur lebih awal, menuliskan hal-hal yang benar-benar penting untuk diriku. Aku sadar, selama ini aku berjuang bukan demi kebahagiaanku, tapi demi validasi dari orang-orang yang bahkan tak pernah benar-benar memperhatikan siapa aku. Puncaknya, suatu pagi Ivan pulang larut dan Bu Sumarni menyambutnya dengan keluhan panjang. Aku mendengarkan dari dapur, merasa benar-benar invisible. Di tengah riuh keluhan itu, Ivan berkata lirih, "Mama, mungkin Reta memang bukan istri sempurna, tapi selama ini dia berusaha keras." Setelah itu Bu Sumarni diam. Matanya menatapku dalam-dalam seperti baru menyadari betapa lelahnya aku. Saat itulah aku sadar, aku selama ini hanyalah pelarian dari masalah mereka. Aku bukan pusat kebahagiaan, tapi pelapis luka yang tak pernah sembuh. Keyakinan itu membuatku mengubah langkah. Aku mulai belajar menulis surat untuk diri sendiri. Saat kamu sudah lelah, berhenti bukan berarti kalah. Kadang pergi itu lebih sehat daripada terus bertahan di tempat yang salah. Aku merasa akhirnya sudah waktunya bicara jujur tentang siapa aku dan sampai di mana aku bertahan. Hari itu, aku kumpulkan keberanian, bicara di meja makan sambil menatap Ivan dan Bu Sumarni. "Aku capek, Ma. Aku capek terus mencoba sempurna. Aku ingin jadi diri sendiri, bukan boneka di rumah ini." Suasana hening. Ivan menunduk. Bu Sumarni terkejut, seolah-olah baru pertama kali mendengar isi hatiku. Aku berkemas pelan, menuliskan surat untuk Ivan. Aku pergi bukan untuk kabur dari masalah, tapi untuk mencari lagi siapa diriku. Aku ingin kalian juga belajar melihat siapa aku, tanpa segala tuntutan dan ekspektasi. Kutinggalkan rumah itu malam hari, tanpa drama. Aku hanya membawa pakaian seperlunya dan buku jurnal yang selama ini jadi teman bicara. Hari-hariku lebih sepi, tapi entah kenapa terasa lebih ringan. Aku kerja paruh waktu di kafe, belajar menikmati langkah-langkah baru. Jika dulu aku berpikir bahagia itu didapat dari diterima orang lain, kini aku sadar bahagia datang saat aku benar-benar menerima diriku sendiri. Ivan kadang mengirimi pesan singkat, hanya menanyakan kabar tanpa memaksa untuk pulang. Sementara Bu Sumarni beberapa kali menelpon, suaranya lebih ramah, lebih lunak, mulai menanyakan apa kabarku dan apakah aku sudah makan. Aku tahu mereka mulai belajar memahami kehilangan, bukan kehilangan istri atau menantu sempurna, tapi kehilangan seseorang yang selama ini mereka anggap pelarian, bukan pribadi. Setiap malam aku menulis, aku belajar maafkan diri sendiri yang terlalu lama menomorduakan kebahagiaan. Aku belajar kadang pergi itu bukan egois, pergi bisa jadi bentuk cinta pada diri sendiri. Aku belum tahu apakah nanti akan kembali, tapi satu hal pasti, kali ini aku tidak sedang melarikan diri, aku sedang pulang ke diriku sendiri. Waktu berlalu, aku mulai menerima kenyataan. Kadang jadi istri sempurna di mata mertua dan suami bukanlah jalan menuju kebahagiaan. Ivan perlahan belajar bicara jujur, mengakui selama ini terlalu menuntut dan lupa melihat siapa aku sebenarnya. Bu Sumarni juga berubah. Ia menelepon bukan lagi untuk mengkritik, tapi sekedar bercerita dan bertanya kabar. Di satu sore, Ivan datang ke kafe tempatku bekerja. Wajahnya lelah namun tatapannya jauh lebih lembut daripada sebelumnya. "Reta, maaf, aku baru sadar selama ini kamu berjuang sendiri. Aku juga baru tahu, kadang pelarian itu harus dihentikan. Kalau suatu saat kamu mau pulang, bukan sebagai istri sempurna, tapi sebagai Reta yang kamu inginkan, aku akan tunggu." Aku menguatkan hati. Aku tahu
Keputusan untuk kembali bukan soal pemaafan orang lain, tapi tentang penerimaan dan kebahagiaan untuk diriku sendiri. Aku memilih untuk tetap pada jalanku, mendewasakan diri, memperbaiki mimpi, tanpa harus dihargai dari label apapun. Bu Sumarni pun datang, membawakan lauk kesukaanku. Ia hanya berkata singkat, "Maaf ya Reta, kadang mertua juga belajar, bukan sekedar menuntut." Aku tersenyum, menerima perubahan itu dengan damai. Kini, aku tahu, menjadi istri sempurna tidak pernah benar-benar ada. Yang ada hanya perempuan yang berani bertahan, lalu memilih pergi di saat semua sudah terlalu penuh luka. Aku bukan pelarian siapapun lagi. Aku adalah Reta, perempuan yang akhirnya berani memilih kebahagiaan sendiri.